Ya, hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, buat yang mau start punya mobil tahun 90-an atau pengen mobil 90s buat pertama kali, mobil di belakang saya atau yang dari samping saya itu pas banget, cocok banget. Ada Honda Civic Vario dan yang mana itu lagi dijual sama pemiliknya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita saksikan seperti apa mobilnya. Honda Civic Vario VTEC tahun 1996. You know I don't play right. Just give me the word, You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Honda Civic Vario VTEC tahun 1996. Pertama kali Civic Vario keluar itu di tahun 1996 dan sebenarnya saya udah pernah bahas mobil yang sama, waktu itu warnanya silver kalau nggak salah. Bisa dicek di beberapa video saya sebelumnya atau ketik search aja di YouTube Honda Civic Vario Alan Winanda gitu pasti keluar. Nah, itu lagi dijual sama pemiliknya karena yang punya itu pengen punya mainan baru atau mobil baru 90s juga, tapi belum tahu apa ya. Itu mau dijual dulu baru nanti cari. Dan saya cerita sedikit, itu mobil tadinya dibeli dalam kondisi full original standar, jadi velgnya semuanya masih standar, tapi karena gatal ya dimodifikasi tipis-tipis aja, kayak diceperin dikit, kemudian plat nomornya dikasih tempat kayak gitu. Dan sebelum dijual itu udah dicat full total, dikerok, jadi catnya itu baru, disamakan dengan kode warna bodinya seperti Honda Civic Vario bawaannya, warnanya merah seperti itu, tapi memang agak orange ya kalau dilihat itu sebenarnya. Nah, kenapa waktu dicat kap mesinnya stikernya nggak dilepas? Katanya biar nggak polos-polos banget, jadi tetap dikasih stiker Dove hitam seperti itu. Dan itu semuanya masih original ya, lampunya itu masih ada tulisannya Honda Stanley, nanti di footage akan kelihatan. Kemudian grillnya juga masih original. Nah, bempernya juga masih aslinya sampai di tambahan itunya apa namanya panel bodinya itu, cuma di bawah emang udah ditambah fog lamp. Nah, dia memang kilometernya itu udah agak banyak, udah 400 ribuan, tapi jangan khawatir, mesinnya tadinya itu di swap engine pakai saya buka aja mesinnya. Nah, jadi waktu mobil itu baru dibeli kemudian dimodifikasi, mesinnya itu sempat di swap engine. Nah, aduh, agak panas. Pernah diganti pakai mesin dengan seri B16 yang VTEC ya, supaya lebih bertenaga atau berperforma. Nah, mesin itu apa namanya disimpan, nggak dipakai lama, jadi rolling kilometernya banyak itu pakai B16, yang mana mobil itu dipakai harian sampai jalan-jalan keluar kota, sampai kemana-mana, dan bensinnya pun juga boros banget waktu itu. Memang karena sayang sama mobilnya ya, dia pakai mobil itu kemana-mana, jadi kilometer banyak, nggak pakai mesin yang originalnya itu. Dan mesinnya itu pas mau dijual lagi diganti lagi pakai mesin originalnya, yang mana ada beberapa ubahan di refresh di bagian atasnya, di topnya atasnya itu. Kalau bawahnya masih asli bawaannya, tapi back to standar lagi. Nah, namanya beli mobil bekas pasti ada kekurangannya ya. Kelebihannya dulu deh, itu udah dipasang peredam dan itu rapi, ditempelin di situ, nggak yang ngeblok langsung kayak apa namanya kurang rajin gitu. Itu dibikin keren di situ, tapi butuh sedikit touch up atau sentuhan ya, detailing lah di mesinnya, karena itu memang itu mobil sejak pemiliknya itu punya mobil lagi itu jarang banget dipakai, cuma di garasi aja, jadi itu mungkin butuh di detailing biar kelihatan bersih. Tapi jangan khawatir, itu bukan pekerjaan yang berat ya, karena banyak banget yang bisa ngelakuin detailing kayak gitu. Sama itu mesinnya pakai originalnya, kodenya D16, tenaganya itu sekitar 125 PS, torsinya sekitar 140 atau 145 Nm, dan itu masih standar. Cuman di situ kalau dilihat ada filternya itu belum, filternya itu memang dia pakai yang open filter, tapi jangan khawatir, semua part body mesinnya, part mesinnya yang dimodifikasi itu masih disimpan, kayak filter disimpan,
Kemudian oh iya, knalpotnya itu masih pakai header yang 41 dan digedein 2 inci dari depan sampai ke belakang. Tapi original knalpotnya dari ujung sampai ke ujung sana juga masih disimpan, sama setir orinya. Nanti kita lihat setirnya itu dari ganti racing tapi setir orinya masih disimpan. Nah, langsung aja kita lihat bagian sampingnya. Saya tutup dulu kap mesinnya. Nah, sambil nanti kita juga bawa jalan mobilnya ya, biar tahu gimana rasa berkendaranya. Nah, di bagian samping yang pertama kelihatan jelas dia udah diceperin tuh, mobilnya udah agak rendah, tapi di polisi tidur masih aman karena di dalam komplek itu ada beberapa polisi tidur yang agak tinggi juga masih aman. Dan velgnya udah diganti, itu ring 15, lebarnya juga belang, depan tuh 7, belakang 8 kayaknya tuh jadi kelihatan agak narik keluar. Dan bannya itu profilnya satu, bentar nggak kelihatan, saya pakai yang di depan aja, 195/50 R15. Nah, velgnya sendiri juga keren, tapi saya lupa mereknya apa ya, kayak macam Rotiform gitu ya, tapi saya lupa apa. Tapi dia double BCD 100 sama 114. Dan kalau dilihat itu ya, biarpun mobil bekas itu list-listnya krom masih rapi, di depan juga masih karet-karetnya masih rapi, masih aman lah untuk karet yang di atas tuh masih rapi juga, dan catnya tuh glitternya, mengkilapnya masih kelihatan. Kemudian di pilarnya sama, nah itu di situnya juga panel-panelnya samping bodi masih asli bawaannya, sama di lips bawahnya, saskernya itu juga masih original bawaannya. Jadi kalau beli mobil itu part aslinya sampai lampu senya di situ tuh tulisannya masih Stanley. Jadi emang masih part original dari bawaan Hondanya. Nah, itu dibuka. Nah, itu juga karetnya masih aman lah, masih rapi, nggak rusak dan nggak apa-apa. Nah, yang di belakang juga sama tuh, cuma itu memang ditambah tirai atau gorden sama pemiliknya karena nggak ada kaca filmnya. Kasihan nanti kalau anak-anaknya naik mobilnya dulu ya, tapi setelah punya mobil lagi itu emang udah jarang banget dipakai. Nah, langsung aja kita bahas belakangnya ya, karena itunya udah tuh krom-kromnya masih, list chrome-nya itu masih enak banget dilihat dan masih nempel dengan sempurna, nggak ngelupas, nggak rusak apa-apa. Ke belakang yuk. Nah, di belakang tuh yang paling harus kita cek kalau beli mobil bekas tuh karet-karetnya. Itu yang atas masih rapi, nggak ada rusak, cuman yang di bawah itu sedikit aja ada kayak apa namanya? Nah, itu loh kayak kegores-gores gitu tuh. Tapi nggak apa-apa. Dan di situ kalau dilihat itu ada bau 2. Di situ juga ada 2, itu tadinya bekas wingnya keren. Nah, wingnya itu dilepas baru aja beberapa hari yang lalu karena memang pengen trondolan, jadi itu dikasih itu. Cuman pas dicat, sayangnya nggak dilepas dulu baru dicat, jadi wingnya itu memang ikut kecat juga ya. Tapi kalau mau wingnya nanti bisa dibawa sekalian kalau memang berminat mobil sama wingnya. Dan kalau dilihat itu lampunya itu masih originalnya itu masih ada tulisannya Stanley. Di situ juga masih ada Stanley dan berfungsi dengan normal, nggak pernah diganti LED, nggak pernah diganti apapun juga. Nah, itu knalpotnya itu tadi yang emang suaranya agak kenceng ya. Nah, sayangnya emang satu itu tadi kekurangannya, bumpernya belakang tuh original tapi dibolong-bolong kayak gitu sama yang punya. Ya nanti itu ya apa bisa dibicarakan lah kalau itu. Nah, kita lihat aja bagasinya. Buka bagasinya ada 2 cara, pakai kunci di situ sama dari tuas yang di dalam. Saya lihatin sekalian, yaitu buat tangki bensinnya juga masih bisa. Nah, tangki bensinnya juga bukanya dari dalam, dan di situ masih ada tulisannya reguler atau normal. Kalau di Great Corolla kayaknya kalau nggak salah dulu punya saya tulisannya pakailah premix gitu. Nah, dulu namanya premix ya, belum Pertamax. Buka bagasinya. Nah, bedanya kalau di Genio itu ada pegasnya, kalau di Vario udah nggak ada pegasnya, tapi itu masih kaleng semuanya. Nah, itu ada barang-barangnya, itu cover mobilnya buat nutupin mobilnya itu ya kalau di garasi. Sama itu ban serepnya itu ada, itu coolant, sama dongkraknya juga masih ada, lengkap kok, masih keperalatan itu masih lengkap dan masih berfungsi. Sampai lampu yang itu, lampu plat nomor itu juga masih bekerja dengan normal. Nah, itu tutup lagi. Hai.
ada anak kecil biasa, anak tetangga gitu. Ya, kita bahas helmnya langsung aja ya. Nah, di bagian belakang itu emang sebenarnya masih originalnya, jadi itu masih bahan empuk. Di situ juga masih bahan empuk, enak loh, mobil-mobil zaman tahun 90-an dulu ya, bahannya empuk-empuk. Tapi itu memang sudah diwarna orange sama hitam ya, sama pemilik mobilnya, dan itu masih rapi, bersih. Dan kalau saya ke dalam mobilnya, tinggi saya 170 cm dan masih pintunya nutup sendiri. Masih apa namanya? Space kakinya itu masih lega, legroomnya, headroomnya juga. Jadi kalau perjalanan jauh sebenarnya masih nyaman. Apalagi dia juga ada, bentar, agak lengket, sorry saya nggak berani paksa. Tapi sebenarnya dia ada armrestnya dan speakernya itu ada di belakang sama lampu remnya. Ciri khas mobil 90-an tuh speakernya ada di belakang juga gitu. Sama nah itu ada tirainya, terus ada pegangannya juga. Plafonnya juga masih bagus loh, masih enak. Cuman ada tonjolan dikit buat knalpot. Nah itu asbaknya. Jadi orang rokok tahun 90-an itu didukung sama mobil, tidak sama mobil-mobil baru, nggak ada asbaknya ya kan. Tuh, nah langsung aja kita bahas ke depan ya. Nah di door trim depan juga sama tuh, bahannya empuk sampai ke bawah tuh, sampai di door pocketnya. Iya bener, itu dalamnya tuh empuk loh, enak tuh, dipegang tuh enak rasanya. Dan power windownya masih berfungsi, cuman yang sebelah kiri depan kanan yang sebelah kiri depan belakang itu agak berat karena emang jarang dibuka. Yang sering dibuka itu orangnya seringnya pakai mobil sendirian, tapi empuk. Itu udah diwarna juga, dan dia ada head adjuster, diputar gitu ketinggian. Aduh agak berat sih, agak berat buat naik turunin joknya. Selain dia maju mundur sama recliningnya juga, dan juga sliding. Nah itu ada window locknya. Kuncinya kayak gitu, kayak kunci-kunci Genio, kunci Vario itu sama kayak gitu juga. Nah di situnya standar sih, nggak diubah-ubah. Itu bahannya empuk semuanya. Itu udah agak keras sih untuk lacinya itu. Dikunci itu empuk, dan desainnya tuh enak dilihat gitu ya, sporty banget. Honda itu biarpun mobilnya tahunnya lama, dilihat itu masih enak, masih sporty, masih keren juga. Dan setirnya tadi yang saya bilang, setirnya itu udah diganti, jadi tapi dia masih disimpan originalnya. Nah itu bisa tilt, tapi memang nggak bisa teleskopik ya. Speedometernya juga masih standarnya, itu kilometernya yang tadi saya bilang 400 ribuan. Dan itu nggak pakai mesin aslinya. Mesin aslinya itu waktu itu masih pakai mesin B16, jadi jangan khawatir. Di situ juga ada tempat penyimpanan dalam, tapi nggak begitu lebar. Nah tuh tuas transmisi, enak loh. Jadi pengen mau punya mobil nanti lagi rasanya, langsung aja kita bawa jalan ya, gak usah berlama-lama karena di situ standar. Pengaturan AC-nya itu lengkap, ada speed fan, air circulation, kemudian arah aturan semburan AC-nya sorry, arah semburan AC-nya itu juga lengkap, dan dipencet dia pakai electrical, nanti kelihatan kedengeran di situnya. Ya itu juga ada pemanas kaca belakangnya di situ. Biasanya mobil-mobil 90-an itu dari suara starternya itu kelihatan banget. Kalau Honda ya Honda, kalau Toyota ya Toyota. Kita dengerin ya. Nanti kan pasti udah ke notice kalau itu mobilnya yang di starter itu merek Honda. Bener kan? Suara-suara mobil Honda tuh kayak gitu kalau di starter. Mau Vario, mau Genio, sampai Maestro pun juga suaranya dinamo starternya kayak gitu. Yuk kita jalan. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. Nah, saya udah nyetir mobil tahun 90-an. Rasanya enak ya, kayak nostalgia karena dulu saya pernah punya juga, tapi bukan Honda Vario ya. Dan ya kayak kita tahu ya, posisi nyetirnya Honda tuh biarpun mobilnya mau tuba, mobil lama, tapi masih enak loh. Bisa dibilang ergonomis, emang setirnya tuh memang agak maju ke depan. Mungkin kalau pakai setir originalnya akan lebih
ergonomis lagi dan selonjoran banget rasanya. Kakinya juga pas gitu, jadi emang enak, visibilitasnya juga jelas, pilaraannya nggak tebel-tebel banget, lihat spion tengah ke belakang juga jelas, enak gitu. Apalagi kacanya tuh nggak ada kaca film, jadi akuarium ya, dari luar tuh kelihatan jelas banget ya. Mobil-mobil anak muda ya yang pengen show gitu. Nah kalau yang mau beli mobilnya pengen privacy lebih, ya lebih baiknya dipasang kaca film aja gitu, tapi jangan yang gelap-gelap banget, biar kalau siang masih kelihatan juga pandangannya keluar. Sama biarpun dia diceperin, tapi nggak yang ceper banget ya, itu bantingan suspensinya masih empuk loh, masih enak. Saya lagi jalan di jalan Sorbeton ya, ada speed bump, nah masih enak loh, masih terasa empuk, nggak kerasa keras. Saya sama kameramen ya, videografer itu dari tadi juga mobilnya masih kerasa nyaman. Buat yang mau belajar nyetir juga enak tuh mobilnya, gampang dikenali, kita langsung tahu posisi tombol-tombolnya tuh. Ya mobil-mobil Honda tahun 90-an banget lah, di posisi nyetirnya itu enak. Dan seperti kita tahu, Honda itu kan terkenal dengan handlingnya yang tajam. Selain juga Mazda ya, tapi Honda itu emang dari dulu itu terkenal banget handlingnya itu enak. Bentar, saya muter dulu. Nah, setirnya juga ringan. Nah, feedbacknya jalan juga kerasa enak juga di itu. Nah, pindah giginya juga masih enak. Cuman itu memang agak tuas persnelingnya itu agak goyang-goyang dikit. Ya maklum, nah namanya juga mobil lama ya. Tapi kalau untuk pedal-pedalnya enak, pedal feel-nya, gasnya, koplingnya itu pendek. Jadi nah, dilepas dikit gitu langsung jalan gitu, langsung nyangkut sama transmisinya. Remnya itu yang bikin kita tuh pede kalau pas kita lagi jalan kenceng ya. Remnya itu emang belum ada ABS sama ABD gitu, belum ada, apalagi BA. Tapi karena depan belakang udah cakram disc brake, jadi remnya tuh pakem banget, ditowel dikit aja gitu ya. Ciri-ciri khas mobil Honda zaman dulu ya, itu langsung ngegigit gitu rasanya. Dan kalau kita mau kalau kita mau coba tenaga yang sebenarnya itu tenaganya cukup lumayan, 125 PS. Nah, enak loh. Jadi emang untuk torsi bawahnya itu sudah agak kerasa, biarpun nggak yang menghentak narik banget. Baru di putaran tengah sampai ke atas. Tadi saya coba di 4000 rpm itu baru narik banget, di atas 3000-an lah. Itu torsinya narik, di atas itu tenaganya juga enak. Jadi Honda itu emang putaran power itu bisa dirasakan di putaran mesin atas. Di tengah sampai bawah itu dia itu agak itu ya, lembut. Nah kalau kita baru start 2000 rpm gitu, nah itu belum kerasa. Tapi kalau udah di atasnya, nah itu baru enak gitu. Keluaran tenaganya 125 PS loh, sama Great Corolla sama Lancer CK itu tenaganya masih gedean dia. Dan memang itu karakter mesin Honda di tahun 90-an. Tapi VTEC-nya bukan VTEC yang performance ya. Kalau Vario itu pakai VTEC E, namanya VTEC ekonomi, itu kehematan bahan bakar. Tapi biarpun begitu, nah itu jalan rusak loh, masih empuk loh, ngayunya masih enak beneran. Keluaran tenaganya itu cukup lumayan untuk bisa kita rasakan. Jadi kalau dipakai untuk daily use, yang kuliah, yang sekolah, yang mau start pengen punya mobil 90s, kemudian dipakai kerja harian juga enak mobilnya. Dan yang saya rasakan tuh speed bump lagi. Nah,
enak banget loh. Padahal bannya sendiri juga udah ring 15. Cuman memang suara knalpotnya yang kedengeran dari dalam. Tapi kalau mau knalpot aslinya nanti akan diberikan atau dikasihkan juga. Setirnya juga masih disimpan, filternya seperti yang tadi saya bilang itu masih disimpan originalnya. Enak loh, nyetir mobil tahun 90-an gitu, dipakai kota-kota, jalan-jalan, apalagi weekend, weekdays pun juga enak karena dimensinya itu nggak begitu besar untuk Honda Civic Vario. Nah, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya, tahu sendiri ya, Honda itu memang hemat. Di dalam kota itu bisa sampai di atas 110 kayaknya, setahu saya ya, Vario itu 111. Ya mungkin kalau pas jalannya lagi agak ramai 110. Nah, pindah giginya juga enak. Enak banget. Beneran. Belok itu juga setirnya itu dibelokin dikit-dikit itu langsung respon loh. Mobil Honda tuh. Nah, tuh lagi ada jalan gundukan lagi. Nah, enak kan rasanya. Saya sendiri jadi pengen punya mobil 90s sih. Nah, sampai di mana tadi? Oh ya, konsumsi bahan bakarnya itu kalau dalam kota itu bisa 110, 111, luar kota bisa 114-an masih dapat lah, asal kakinya sekolah ya, nggak yang dibecek-becek atau digeber-geber gitu. Jadi secara overall pengendaliannya, rasa berkendaranya mobil itu ya, Vario yang sedang saya tes atau saya coba, itu masih enak banget. Itu lepas setir, tapi loh mobilnya setirnya dibelokin dikit, respon setirnya itu hampir nggak ada spelling ya di setirnya itu. Jadi emang enak banget sih. Nah, jadi buat siapa sih sebenarnya mobil itu? Buat yang pertama kali pengen punya mobil 90s, kemudian maintenance-nya gampang, spare part-nya banyak banget, sampai yang KW-KW-nya aja juga ada. Dan dengan tampilan yang lebih ke arah sporty. Kalau Toyota kan kebanyakan elegan. Kalau Mitsubishi itu Lancer ke rally-rallyan, Galen, Hiu juga. Nah, itu lebih sporty, lebih mukanya itu, matanya, lampunya itu Jepang banget, sama keren. Kemudian dia juga anak muda banget, eksekutif muda 90-an tuh pakainya kayak gituan. Itu dan dilihat di tahun 2024 tuh rasanya juga masih enak itu dipakai ngantor, dipakai kuliah, fleksibel lah. Dari segala kalangan usia itu bisa pakai itu mobil, mau sekolah, SMA. Kalau yang udah dikasih fasilitas kendaraan roda 4 atau mobil sama orang tuanya, itu bisa pakai mobil Honda Civic Vario. Kenapa namanya Vario? Karena kalau Vario rodanya cuma 2, kalau Vario 4 kan, canda ya. Nah, oke. Nah, untuk beban pajaknya itu kalau nggak salah dia plat Kota Semarang tahun 1996 sekitar 1 jutaan lah, satu setengah apa ya? Nggak sampai kayaknya, saya agak lupa waktu itu. Dan dia pajaknya udah dibayar sama pemiliknya, jadi pajak on. Nanti kalau pengen tahu kontaknya itu bisa pengen tanya-tanya mobilnya, saya tadi di awal video lupa bilang, itu bisa tanya-tanya di deskripsi di bawah. Nanti akan saya kasih Instagram saya langsung aja, di @alanwinanda. Nanti bisa DM ke Instagram saya untuk tanya lebih jelas mobilnya. Yang jelas mobilnya plat Kota Semarang dan lokasinya juga ada di Kota Semarang. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya tentang Honda Civic Vario VTEC 1996 yang memang mau dijual sama pemiliknya. Yang punya Honda Civic Vario atau pengalaman pernah punya juga, share aja di kolom komentar di bawah. Kita belajar sama-sama. Saya dari tadi gak bosen-bosen lihatnya, itu mobil udah 96 ke 2024, umurnya udah 28 tahun. 96, iya benar. Tapi masih enak ya dilihat ya. Gak kelihatan tua-tua banget ya. Mungkin kalau dulu mobil-mobil kayak Fucek Boy gitu ya, jadinya tuh dia tampangnya itu masih kayak anak muda banget gitu. Nah, oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda. Klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya.